Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita pada sore hari ini menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita masih diberikan rahmat, inayah, hidayah, dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban harian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan lanjutkan mengenai rahasia-rahasia di dalam wudu, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Kalau kemarin kita sudah uraikan mengenai hikmah mencuci muka, yaitu dengan cara mencuci muka dengan air sebanyak 3 kali. Mengapa muka dicuci? Karena muka memiliki dosa-dosa yang diakibatkan oleh dosa mata, yang diakibatkan oleh dosa pipi. Kemudian urutan berikutnya yang kita mau jelaskan adalah mencuci kedua tangan hingga siku. Tangan hingga siku itu mulai dari ujung jari sampai siku yang runcing itu. Pertanyaan kita adalah, kenapa pada waktu awal mula kita berwudu, kita hanya mencuci sampai telapak tangan? Kenapa kita tidak mencuci hingga siku? Karena apa? Boleh jadi dosa telapak tangan itu tidak sampai terikut pada dosa tangan hingga siku. Karena itu maka bahagian telapak tangan dicuci duluan. Kemudian pada saat siku itu akan diminta untuk dicuci oleh Allah, maka kita harus mencuci siku itu bersama dengan kedua telapak tangan. Kenapa? Rahasianya adalah bahwa siku itu tidak mungkin berbuat dosa sendirian tanpa keterlibatan dari telapak tangan. Kita mau menyikut orang lain, maka telapak tangan pasti ikut. Ketika kita untuk menyenggol orang lain dengan tangan kita, pasti kedua telapak tangan kita ikut. Itulah sebabnya maka dalam ajaran wudu, ketika kita membasuh siku, tangan hingga siku, maka tangan seluruhnya, mulai dari telapak tangan sampai siku. Saya peringatkan kepada para pemirsa, para penonton, siku itu adalah bagian yang sangat sensitif. Sensitif dalam pengertian begini. Kalau ada orang yang berwudu, kemudian air wudunya tidak sampai mengenai ujung siku yang runcing itu, maka wudunya tidak sah. Jadi kalau kita berwudu, kita harus lewatkan air itu sampai ke ujung siku yang runcing itu. Mengapa? Karena ujung runcing itulah yang biasa membuat dosa. Ketika kita menyikut orang, maka yang berdosa itu adalah yang runcingnya. Kenapa ini saya katakan terlalu peka? Karena apa? Kalau ada orang yang menggunakan baju baru, kelengan panjang, maka mungkin dia takut bajunya itu terkena air wudu. Biarkan saja baju itu terkena air wudu demi menjaga kesempurnaan wudu. Kita harus
mencuci tangan itu sampai siku supaya wudhu kita menjadi sempurna. Ketika kita tidak mencuci siku sampai lengkap dan sempurna, maka wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat pun yang kita lakukan nanti dengan wudhu itu tidak sah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencuci telinga. Mencuci kepala dulu. Kenapa kita harus mencuci kepala? Karena boleh jadi itu kepala melakukan perbuatan dosa. Bagaimana kepala berbuat dosa? Boleh jadi kita menanduk orang. Boleh jadi kepala itu kita mendorong orang lain dengan kepala. Maka pada saat itulah kepala memiliki dosa. Karena itulah maka air itu dibasuhkan ke bagian kepala. Terserah, mau bagian depan boleh, mau bagian belakang boleh. Kata Imam Syafi'i, cukup terwakili oleh 3 helai rambut. Bagi mereka yang punya pandangan bahwa mencuci kepala itu seluruhnya, silakan. Mulai dari depan sampai ke belakang, membasuhnya dengan air. Tidak harus dibasah kepala, tapi cukup mengenakan air di bagian rambut. Sekarang bagaimana kalau orang tidak punya rambut? Orang botak. Ya, dengan isyarat, basucilah dan basuhlah bagian kepala yang biasa ditumbuhi oleh rambut. Walaupun sekarang tidak rambutnya, tapi anggap saja itu tempat yang biasa ditumbuhi rambut. Kemudian dengan menghapuskan, dengan membasuh kepala dengan air, maka dosa kepala akan keluar bersama air wudhu. Setelah itu kita membasuh telinga. Membasuh telinga tujuannya adalah apa? Untuk menghilangkan dosa-dosa telinga. Dosa-dosa dari telinga yang kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Dengan mencuci telinga, maka dosa-dosa telinga karena mendengarkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik akan terhapus dengan air wudhu itu. Maka kata Nabi, maka dosa dari mereka itu akan keluar bersama air wudhu. Kemudian yang terakhir adalah mencuci kaki hingga mata kaki. Ini penting kita perhatikan bahwa mencuci kaki, ujung kaki, jari-jari kaki, tengah-tengahnya itu harus diwaspadai. Karena boleh jadi air itu tidak masuk ke dalam celah-celah jari-jari itu. Karena kalau air tidak masuk ke dalam celah-celah jari-jari, maka wudhu kita tidak sah. Cara mencuci kaki mulai dari ujung kaki kanan. Baiknya dipegang dengan tangan kiri, dicuci dengan tangan kiri agar merata. Kalau Bapak Ibu bisa mencucinya dengan kanan, silakan. Yang penting jari-jari kaki akan terkena air wudhu. Sehingga apa? Sehingga dosa dari kaki itu, dari telapak kaki itu akan keluar. Dosa kaki ketika kita berjalan menuju ke tempat yang haram. Dengan berwudhu itu, insya Allah akan keluar dan terhapus dengan air wudhu itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai mata kaki? Itulah yang diperintahkan oleh agama. Jadi, arjulakum ilal ka'bain, kata Al-Quran, cucilah kakimu itu sampai kedua mata kaki. Sekarang kita bertanya, kenapa tangan sampai siku? Kenapa kaki tidak sampai lutut? Kan kita tidak pernah bertanya tentang itu. Kenapa? Kalau tangan sampai siku, siku bisa melahirkan dosa. Kemudian kaki sampai lutut, yang berdosa itu hanya kaki sampai mata kaki. Sedangkan dari mata kaki sampai lutut, tidak pernah ada dosa yang dilakukan oleh betis. Kenapa? Kalau seseorang menendang orang lain, maka yang dia tendang itu menggunakan telapak kakinya. Tidak pernah dia menggunakan betis. Coba kalau Bapak lihat, Ibu lihat. Kalau dia menendang orang dengan menggunakan betis, dia jatuh sendiri.
Inilah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah-ibadah wudhu. Apabila seseorang sudah melaksanakan semua itu, mulai dari mencuci kedua telapak tangan, kanan dan kiri, menyia-nyiakan jarinya, memasukkan air ke dalam celah-celah jarinya. Setelah itu dia berkumur-kumur sambil masukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu dia mencuci mukanya. Kemudian setelah itu dia mencuci tangan hingga siku. Kemudian membasuh air di kepala atau memasukkan air di kepala, membasuhkan kepala dengan air. Atau dia membasuhkan air ke dalam telinganya. Kemudian mencucikan kakinya dengan air wudhu. Maka apa yang terjadi? Semua dosa dari anggota badan itu, mulai dari telapak tangan sampai telapak kaki, kata Nabi, akan keluar bersama air wudhu. Dan kata Nabi, dia keluar dari dosanya dalam keadaan suci dari segala dosa. Artinya apa? Dengan selesainya wudhu kita, insya Allah menjadi wudhu yang sempurna. Maka semua dosa dari anggota badan itu akan keluar bersama air wudhu itu. Bagaimana orang tidak senang dengan melakukan itu? Dengan berwudhu saja dosa kita lepas. Dengan berwudhu saja dosa kita keluar. Dengan berwudhu saja dosa kita terhapus. Luar biasa. Setiap ibadah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hanya kita yang tidak tahu apa kandungan rahasia yang ada di dalamnya. Dengan kajian wudhu ini saya kira kita wudhu dengan sempurna. Kita wudhu dengan baik. Karena apa? Yang pertama, dalam rangka untuk menghilangkan dosa-dosa kita dengan air wudhu. Dengan begitu, maka kita akan jadi manusia yang bersih dari dosa hanya dengan wudhu saja dulu. Belum lagi kalau kita melaksanakan sholat. Para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya rahasia wudhu. Inilah hebatnya rahasia dari amalan ibadah wudhu yang dapat menghapuskan semua dosa yang ada dari anggota badan itu. Tadi sudah saya jelaskan mengapa betis tidak dicuci, hanya kaki saja. Karena hanya telapak kaki saja yang melahirkan perbuatan dosa. Dengan begitu insya Allah dosa anggota badan kita akan keluar. Bertambah banyak kali kita berwudu, maka bertambah kali pula dosa kita akan keluar. Bertambah banyak kita berwudu, maka pada hakikatnya kita mencas anggota badan kita itu agar nanti ketika dibangkitkan di akhirat pada hari kemudian nanti akan mengeluarkan cahaya dan sinar yang cemerlang yang luar biasa. Inilah para pemirsa, para penonton, para pendengar video saya pada hari ini. Luar biasa ibadah kita akan kembali kepada diri kita. Amal-amal ibadah yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Insya Allah besok akan kita tuntun Bapak Ibu bagaimana rahasia yang dibaca oleh Imamul Ghazali ketika dia mencuci anggota-anggota badan itu. Imamul Ghazali punya bacaan-bacaan. Setiap kali dia membasuh anggota badannya, ada kalimat, ada lafal, ada zikir yang dibaca oleh Imamul Ghazali. Sekian, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.